Selamat datang di channel Sejarah TV. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini saya akan membahas mengenai sejarah Masjid Al-Aqsa, tempat suci agama Islam, Kristen, dan Yahudi. Dalam sudut pandang umat Muslim, Nabi Muhammad diangkat ke Sidratul Muntaha dalam peristiwa Isra Mi'raj di tempat ini, setelah sebelumnya dibawa dari Masjid Al-Haram di Mekah. Masjid Al-Aqsa juga menjadi kiblat umat Islam generasi awal hingga 17 bulan setelah hijrah, sampai kemudian dialihkan ke Ka'bah di Masjidil Haram. Nama Masjid Al-Aqsa disebutkan dalam Al-Quran, yakni pada surah Al-Isra ayat 1, yang menjelaskan tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Dalam sejarah Islam, Masjid Al-Aqsa dikenal berada di Baitul Maqdis, sebutan untuk kota yang suci. Pondasinya telah diletakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi sejak Nabi Adam, sedangkan pembangunannya secara turun-temurun dilanjutkan oleh para nabi-nabi, khususnya yang diutus kepada kaum Bani Israel. Menurut Ibnul Qayyim al-Jauzi, Masjid Al-Aqsa dibangun kembali di atas pondasinya oleh cucu Nabi Ibrahim, yakni Nabi Yakub bin Ishak. Dilanjutkan dengan keturunan berikutnya, yakni Nabi Daud. Lalu bangunan Masjid Al-Aqsa diperbaharui kembali oleh putra Nabi Daud, yakni Nabi Sulaiman. Sedangkan menurut kepercayaan Yahudi, tempat yang sekarang menjadi Masjid Al-Aqsa juga dipercaya menjadi tempat berdirinya bait suci pada masa lalu. Berdasarkan sumber Yahudi, bait suci pertama dibangun oleh Sulaiman, putra Daud, pada tahun 957 sebelum Masehi dan dihancurkan Babilonia pada 586 sebelum Masehi. Bait suci kedua dibangun pada tahun 516 sebelum Masehi dan dihancurkan oleh Kekaisaran Romawi pada tahun 70 Masehi. Umat Yahudi dan Kristen juga percaya bahwa peristiwa Ibrahim atau Abraham yang hendak menyembelih putranya Ishak juga dilakukan di tempat ini. Masjid Al-Aqsa juga memiliki kaitan erat dengan para nabi dan tokoh Bani Israel yang juga disucikan dan dihormati dalam ketiga agama. Pada masa kepemimpinan dinasti Umayyah, para khalifah memerintahkan berbagai pembangunan di kompleks Masjid Al-Aqsa yang kemudian menghasilkan berbagai bangunan yang masih bertahan hingga saat ini. Di antaranya adalah Jami Al-Aqsa dan Kubah Syakrah. Kubah Syakrah sendiri diselesaikan pada tahun 692 Masehi, menjadikannya sebagai salah satu bangunan Islam tertua di dunia. Saat kemenangan umat Kristen pada Perang Salib pertama pada tahun 1099, pengelolaan Masjidil Aqsa lepas dari tangan umat Islam. Jami Al-Aqsa diubah menjadi istana dan dinamakan Templum Solomonis atau Kuil Sulaiman. Sedangkan Kubah Syakrah diubah menjadi gereja dan dinamakan Templum Domini atau Kuil Tuhan. Masjid Al-Aqsa menjadi salah satu lambang penting di Yerusalem, dan gambar kubah batu tercetak dalam koin yang dikeluarkan oleh kerajaan Kristen Yerusalem. Masjidil Aqsa dikembalikan fungsinya seperti semula setelah umat Islam berhasil mengambil alih kepemimpinan kompleks ini pada masa Salahuddin Al-Ayyubi. Setelah itu, umat Islam mengelola Masjidil Aqsa sebagai wakaf tanpa gangguan hingga pendudukan Israel atas Yerusalem pada 1967. Sebagai bagian dari kota lama Yerusalem, pihak Israel dan Palestina masing-masing menyatakan sebagai pihak yang lebih berhak dalam mengelola Masjidil Aqsa, dan ini menjadi salah satu titik permasalahan utama konflik Arab-Israel. Untuk menjaga kompleks ini berada dalam status quo, pemerintah Israel menetapkan larangan untuk ibadah bagi umat non-Islam di tempat ini. Demikian pembahasan mengenai sejarah Masjid Al-Aqsa, tempat suci agama Islam, Kristen, dan Yahudi. Apabila ada pertanyaan dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.